kebanyakan orang mampu keluar dari berbagai permasalahan yang ada di dunia. Begitunya banyak permasalahan, kemudian permasalahan ini sifatnya adalah majemuk, banyak, dan masalah ini pun sifatnya replikatif yang bisa terjadi kepada orang-orang lain dan juga dia berulang apabila tidak diantisipasi. Nah, bagaimana mengantisipasi permasalahan yang berulang? Nah, ini berkaitan erat juga dengan apa yang kita kaji di minggu lalu, yaitu tentang bagaimana manusia itu umumnya adalah orang-orang yang bermasalah. Nah, kali ini kita akan coba angkat mengenai yaitu curiosity. Bagaimana curiosity, disiplin, teliti, dan berpikir kritis ini akan menjadikan suatu hal yang berbeda antara manusia dengan manusia lain, termasuk untuk diri Anda. Nah, sebelum kita lanjutkan dalam perkuliahan yang ini, dipertegas kembali yaitu mengenai persiapan Anda dalam memilih. Anda harus cari dari saat ini adalah mengenai penelitian yang akan Anda angkat, dan itulah yang akan menjadi pribadi bagian dari Anda nanti untuk melangkah lebih lanjut ke dalam bidang profesional Anda itu sendiri. Nah, melalui apa? Yaitu melalui sebuah penelitian yang berkaitan dengan dunia yang ada dalam lingkungan Anda sendiri. Hindari memilih kasus-kasus yang jauh dari apa yang Anda harapkan. Artinya bermimpi, contohnya, saya pengen meneliti nanti di PT Telkom. Ada kawan di PT Telkom? Enggak. Ada akses? Enggak. Pernah ke PT Telkom? Pernah, tapi enggak ada yang kenal. Nah, itu sama dia nanti akan membuat masalah baru nanti ya. Jadi kalau Anda meneliti, usahakan Anda teliti sesuatu yang ada korelasi dengan Anda sendiri. Lebih baik Anda mengerjakan kalau Anda bekerja, sesuatu permasalahan yang ada di perusahaan Anda sendiri. Atau kalau seandainya tidak bekerja, yang ada dalam lingkungan Anda sendiri. Seperti kasus-kasus yang ada dalam lingkungan orang tua, yang bekerja di sebuah perusahaan, apakah administrasi, ataupun lapangan, sehingga apa yang Anda kerjakan itu nanti bisa berpeluang memberikan berkah yang besar bagi Anda sendiri. Anda bagaimana membantu orang tua supaya bisa naik karirnya, atau Anda bisa membantu perusahaan Anda supaya lebih tinggi hasil yang diharapkan, mutu, kualitas, dan sebagainya seperti itu. Nah, penelitian ini nanti Anda buat, dan setelah Anda buat di daerah itu, Anda iringi dengan membuat laporannya. Laporannya tersistematis. Nah, bagi Anda yang lagi mengambil skripsi atau sebentar lagi ngambil skripsi, tidak ada salahnya hasil yang Anda kerjakan sekarang ini adalah sebagai bahan atau cikal bakal Anda dalam mengerjakan skripsi ke depan. Sehingga nanti pada saat Anda masuk mengambil mata kuliah skripsi, ya kan, atau membahas tentang skripsi skills, orang lain baru berpikir tentang apa yang akan diteliti, namun Anda sudah memiliki pelurunya bahkan, ya kan? Bahkan Anda sudah memiliki laporan yang menjadi landasan dan sudah merupakan bagian dari kehidupan Anda dalam semester ini. Gitu. Bagaimana Reza? Kebaca maksud yang disampaikan Reza? Baca, Pak. Jadi nanti Reza membuat sebuah penelitian ya Reza ya. Cari penelitian itu tuh yang real di masyarakat gitu loh Reza. Kapan perlu yang kalau seandainya apa yang Reza kerjakan itu jika selesai dikerjakan, dia bahkan memberikan kemungkinan untuk Reza mendapatkan feedback, apakah feedback dalam bentuk uang, atau bentuk pekerjaan, atau pengalaman, dan sebagainya. Diharapkan apa yang Reza kerjakan nanti adalah yang bermanfaat di masyarakat. Gitu Reza ya. Udah kebayang Reza? Apa yang akan dikerjakan? Bayang, Pak. Nah, cuma apa yang dikerjakan udah kebayang? Rencananya mau di agrikultur, Pak. Oke, good. Tinggal di mana Reza? Di Soreang, Pak. Soreang. Bandung Ada Selatan, ya. lahan pertaniannya? Ada. Agriculture-nya ada? Ada, Pak. Oke, siapa yang punya? Temen. Tapi nggak jauh lah, mudah lah aksesnya ya. Komunikasi dan sebagainya lebih mudah ya.
Iya Pak, betul. Nah, terus mau membuat apa rencana Resa? Seperti Misal ya, nggak apa-apa. Ini kan baru baru kebayang-bayang baru ya. Ini bukan hanya Resa aja, kita diskusi gini jadi pandangan juga bagi kawan lain kan. iya, Misalnya mau ya membuat apa tuh? bukan pestisida sama perairannya Pak, di otomatis, Pestisida dan perairannya dengan menggunakan apa? di otomatiskan Pak. Pakai otomatis sistem. Berarti di situ Iya, ada IoT, mungkin ada di situ tuh menggunakan perangkat-perangkat seperti Arduino gitu ya, microcontroller. iya Pak. Oke, Resa, Iya, nanti kita coba kita lihat apa yang akan dilakukan Resa itu kan menarik itu, dan bagaimana kita nguasain sesuatu itu Resa kecil tapi berdampak kemana-mana. Karena apa yang akan Resa kerjakan ini kalau kebayang dari diskusi barusan ya Resa ya, saya nggak bisa ngebayangin tuh gimana akan jadi konglomeratnya Resa di Indonesia ini gitu ketika itu diimplementasi. Karena apa teknologi itu ada dalam pemikiran Resa dan itu tuh ada dalam hasil analisisnya Resa. Masuk akal nggak tuh? Sekarang saya masih bisa komunikasi sama Resa. Mungkin nanti suatu saat telepon, aduh Pak, saya harus ke Kalimantan dulu nih. Oh, minggu depan gimana Resa? Minggu depan saya harus ke Sumatera, Pak. Bisa begitu, karena lahan pertanian di Indonesia ini bukan main banyak luas. Betul nggak Resa? amin Pak. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita menerapkannya. Ambil prinsipnya, ambil yang sederhana saja Resa. Kalau yang tadi adalah pengairan, ya, termasuk dengan pemupukan, benar nggak? Betul Pak, Nah, sama itu pestisida. tuh dalam masih cukup luas, kecilin lagi aja Resa. Pengen tahu Iya, kenapa diperkecil gitu ya Resa ya? kenapa tuh Pak? Gini ya, Sil. Karena kalau kita berbicara dengan pertanian itu permasalahannya banyak itu, mulai dari pemupukan, pengairan, ya kemudian masalah iklim, betul nggak, kelembapan tanah dan seterusnya, betul kan? Betul Pak. Kemudian pencahayaan, bagaimana proses fotosintesisnya yang lebih ini, kemudian bagaimana proses pertumbuhan tanaman yang netral dan seimbang antara satu lahan dengan lahan yang lain dan seterusnya. Banyak banget itu. Untuk mempelajari itu sampai akhirnya ada satu jurusan namanya jurusan pertanian, benar nggak? Iya, Nah, Reza, kita ambil analoginya gini. Kenapa ambil yang simpel ya Reza ya? Uh, Reza pernah dengar namanya test pen dalam listrik? belum Pak. Test pen yang untuk ngecek listrik itu ada arus atau enggak gitu. Dia tuh biasanya kalau dia kayak obeng, ya kan? Kalau dimasukkan ke arus listrik, kalau dipencet nanti ada bercahaya, ada lampu kayak sekring, Oh, oh iya iya. Yang kayak ya obeng kan? warna. Nah, ya obeng itu. Nah, itu tuh adalah inovasinya kecil tapi mendunia lah itu, Reza. Itu awal-awalnya sendiri kan berasal dari katakanlah obeng minus atau plus doang kan. Awal-awalnya banget generasi satunya gitu kan. Iya Pak. Dan akhirnya karena kasusnya kecil dan mendunia membutuhkan, akhirnya obeng itu dibutuhkan di seluruh jagat raya ini. Betul nggak? Kebayang kalau Resam bisa melakukan itu, membuat itu, sejenis itu. Nah, kemudian karena obeng itu sudah ada, ya saya, kemudian ada lagi orang berpikir bagaimana obeng yang tadi cuma plus doang dan minus doang, tapi dengan satu obeng ada plus dan minus, tinggal dicabut, dibalikin lagi jadi min, dibalikin lagi jadi plus. Nah, itu kan inovasi namanya. Iya, Masuk akal nggak? Ya kan? Dan akibatnya apa? Mendunia lagi. Sedunia di seluruh jagat raya ini membutuhkan obeng itu. Karena sama ini, orang kalau bawa obeng harus membawa dua buah obeng untuk plus dan minus itu sendiri. Betul nggak dulu? dulu iya Pak. Sesuatu dibalik dengan hal itu tadi. Setelah dia menjadi obeng yang bisa dibolak-balik, akhirnya itu tuh heboh lagi dunia. Dan orang pun mencari. Karena akhirnya dengan satu alat bisa menggunakan dua fungsi. Ya kan? Iya, Nah kan sederhana itu Reza, tapi mendunia. Ini insya Allah Anda-Anda yang di kelas ini juga akan bisa menemukan hal-hal yang gitu juga nanti itu, baik dalam bentuk program dan seterusnya ya.
Nah, ini kita ambil contohnya diskusi dengan Reza ya. Nah, terus Reza, ada lagi yang berikutnya lagi, perkembangan versi kedua kan itu tadi tuh. Generasi keduanya kan. Generasi yang ketiga, ya kan, obeng ini pun dibuat dengan bermacam-macam ukuran. Ada yang besar, kecil, dan sebagainya itu. Wah, banyak. Sehingga apa? Khusus perobengan, ada yang bentuknya satu tas. Pernah nemuin kan? Satu tas tuh obeng-obeng aja sih. Obeng dari yang kecil sampai yang gede, gitu kan. Dari berapa Iya. mili. Enggak nggak saya? Iya, Pak. Akhirnya heboh lagi. Nah, terus muncul lagi namanya test pen untuk ngecek arus listrik. Dulu test pen itu, dia menggunakan itu multitester namanya. Ya kan? Ada semacam tester, alat tester yang berbentuk ampere gitu kan, kayak speedometer gitu, kecepatan mobil. Ketika di arusnya berapa ampere gitu, dia akan kling, bergerak gitu kan. Nah, kemudian sampai akhirnya dibentuklah multitester ini semacam screen yang dipakai hanya untuk ngecek listrik doang. Wah, heboh lagi dunia sehingga mereka orang yang bergerak dalam perlistrikan menggunakan alat itu dan hanya untuk itu doang. Nah, itu generasi kedua di tempat yang lain. Dan yang berikutnya lagi, generasi ketiga, itu digabung antara obeng dengan multitester. Betul nggak? Oh, Pernah nemuin itu, Reza? yang Ya kan? tes pen ini kan, Pak? Iya, tes pen itu yang pakai kayak sikring itu tadi, dimasukin ke listrik, nih yang berarus, nih yang nggak arus. Kan listrik tuh ada dua colokan tuh, kalau di Indonesia standarnya ya kan? Yang satu Iya, itu memiliki arus, kalau dimasukin obeng itu yang menggunakan tes pen itu, jadi akan berapi, keluar lampu di sikring itu, betul nggak? nyala, ya, Pak. Kalau yang Betul. satu lagi dia enggak, ya kan? Nah, Iya. tes pen ini pun digabung menjadi obeng. Jadi selain tes pen, dia juga bisa berfungsi sebagai obeng. Bergabung, heboh lagi dunia. Sehingga para electrical, ya kan, orang yang bergerak dalam masalah elektrik, mereka pun menggunakan alat itu. Betul nggak? Nah, di perkembangan berikutnya lagi, alat itu dikembangkan lagi dengan hal yang lebih sederhana. Sederhananya apa? Alat itu ditarik kasih cantolan seperti pulpen sehingga bisa ditaruh di dalam kantong baju, gitu kan? Iya. Ya saya. Nah itu, Iya. itulah perkembangan. Padahal alat-alat kecil nanti dengan Resa pun juga demikian dan begitu seterusnya ya. Nah dalam Resa, dalam hal apa yang Resa dan anda para mahasiswa sekalian yang akan Anda kerjakan, Anda bisa mengambil hal-hal yang simpel saja tapi membumi dan membumi itu menyeluruh banyak yang membutuhkan. Ibaratnya ribuan, ratusan atau jutaan atau miliaran penduduk di dunia ini membutuhkan alat tersebut. Dan itu juga konsep yang dilakukan oleh Nadiem di awal ya kan seperti yang kita bahas minggu lalu Reza. Masih ingat? Iya, Pak. Yang Masih ingat Reza? Gojek. Iya. Iya, dan kemudian Traveloka ya kan? Nah, Reza sekarang bikin sebuah alat, ya Reza itu. Kalau pengairan boleh, konsentrasi di pengairannya saja misal. Sebetulnya karena gini, kalau kita buat program itu selagi kita pikirkan sesuatu untuk menyelesaikan sesuatu dengan menggunakan program, itu selagi kita pikirkan pengembangan, dia nggak akan henti-henti, akhirnya nggak selesai. Gitu loh Reza. Oh, Pernah melihat orang membuat pernah menggunakan program kalkulator di komputer? pernah, Pak. Pernah aja? Pernah, Pak. Program kalkulator itu sederhana, coba kalau kita yang bikin. Wah, dicanggihin lagi. Coba kalau dia otomatis begini, nanti kalau misalnya perempuan bisa lagi skinnya berbeda, kemudian dia pakai artificial intelligence bahwa penempatan itu akan begini-begini. Wah, entah kapan akhirnya program itu selesai. Benar nggak, Reza? Iya. Ada program untuk kalkulator doang kan? Nah, disitulah perlu kita membatasinya, Reza. Batasi sederhana, tapi banyak dibutuhkan orang. Gitu, Reza. Bayang ya? Iya, Pak. Kebayang. Nah, kayak Reza, misalnya apa? Sekarang udah sering orang mendengar alat untuk mengukur kelembapan tanah. Pernah dengar nggak, Reza? Belum, Pak. Dengan menggunakan ya IoT kayak gitu. Pernah dengar?
Saya pribadi belum. Belum ya? Atau alat untuk mengukur kekeruhan air, misalnya gitu kan Reza ya? Nah, kalau Alat itu itu sudah banyak, udah kan? udah hafal kalau yang itu. Tapi alat itu sendiri Reza, saking banyaknya inovasi yang sifatnya diproduksi massal, banyak nggak ditemuin? Ternyata enggak Reza. Alat untuk mengukur kekeruhan air itu saja kadang-kadang belum tentu tersedia, kalaupun tersedia mahalnya bukan main. Misalkan kan, bikin alat yang sederhana saja di situ dulu Reza. Nanti kalau sudah misalnya sudah banyak hasil produk Reza, baru dikembangkan dengan berbagai kemampuan yang lain. Paham Reza? Siapa? Contoh kayak pengairan. Pengairan ini tadi airnya, rencana pengaturan air di agriculture-nya seperti apa Reza? Di ada arus airnya, air. Selokannya di pintunya dibuka tutup otomatis, Pak. Ya, oke. Nah, itu tuh kan menarik tuh, bisa digunakan dengan menggunakan microcontroller kan. Iya, Pak. Jadi gitu, Za. Kalau pintu air misalnya, nanti pas implementasinya bagusnya, itu kan sudah mulai modal gede tuh, Za. Modal gedenya dari masalah sistem mekanisnya, kemudian sistem pengamanan alat nanti ketika ditinggalkan, Za. Benar nggak, Za? Oh iya, nanti ada yang ngambil lagi apa ya? Ya. Hah? Nanti rusak atau ada yang ngambil gitu. Iya, betul. Pasti tinggal diambil orang nanti. Sebetulnya alatnya sederhana itu. Mau dikontrol lewat jauh, bisa ditaruh kamera, apa dan sebagainya juga bisa dilengkapi dengan berbagai macam hal. Nah, saking bisanya diterapkan dalam berbagai macam hal inilah, makanya nanti Reza coba disederhanakan ngambil di mana, sehingga apa, alat itu. Jadi kalau ketika orang berbicara tentang masalah pengaturan air di Indonesia, nanti Reza orangnya kan keren itu, karena kasus airnya bukan main, ada di mana-mana, benar nggak? Amin, Pak. Ya kan? Amin, Nah, Pak. antara pemupukan tadi dibuang dulu aja. Kalau nggak berbicara tentang pemupukan sekalian. Pemupukan itu kan kasusnya juga bukan main luasnya kan. Iya, Pak. Jadi diperkecil Iya, gitu ya Reza, supaya nanti lebih mudah. Karena ini kan baru dimulai kan. Benar betul. nggak? Baru semester 7 juga, Pak. Iya. Nah, karena baru dimulai, kita ambil yang kecil terrealisasi gitu. Nah, sampai nanti akhirnya Reza memang bisa memproduksi. Sampai ada industri yang mengecengin Reza. Bagaimana produknya Reza ini menjadi industri khusus yang diperlukan di Indonesia ini. Apa perlu tercium sama Menteri Pertanian, kan gitu? Benar nggak? Iya, Pak. Karena kalau kita berbicara tentang teknologi, teknologi ini memiliki kemampuan yang luar biasa kemana. Asal mau berpikir bisa aja dia dikembangkan dalam banyak hal gitu kan. Nah, tinggal kita batas-batas supaya cepat jadi konglomerat kan gitu. Mudah-mudahan aja sebelum jadi di wisuda udah nikah duluan, sorry, udah jadi konglomerat duluan kan. Nikah juga nggak apa-apa Reza. Udah ada yang nyediain teh manis juga sama teteh manis kan gitu. Hmm, belum, Pak. Begitu Reza, ketangkap ya ruang lingkupnya ya. Ya, Pak. Tangkap, Pak. Nanti Jadi yang kecil dalam dulu hal aja itu gitu, Pak. kecil saja. Kalau misalnya nggak ada yang ragu-ragu, coba nanti WhatsApp mas saya, ya kan, Pak, boleh nggak kita diskusi? Mungkin kita diskusi berapa jam kemudian, atau apa nanti, tapi paling nggak coba aja kontak. Karena apa? Bukan main. Kita tuh senang lihat mahasiswa-mahasiswa yang mampu berinovasi seperti itu. Kalau Reza mampu membuat hal yang kecil kayak tadi, masalah pengaturan air itu betapa banyak masalah pengaturan air yang ada di Indonesia dan dunia. Betul nggak? Mana Iya, tahu Pak. nanti yang mendominasinya adalah Reza Corporation gitu kan, yang cabang di berbagai Hmm. benua kan gitu. Masuk akal nggak? Masuk akal kan? Ya, Pak. Nah, Reza cari hal yang gitu
cari yang terdekat atau apakah yang berhubungan. Nah, itulah lahannya ya, karena sudah tahu tempatnya, kemudian apa yang akan implementasikan, masalahnya kecil tapi berdaya guna massal bagi masyarakat. Nah, itulah. Kan Reza tahu orang-orang bermasalah itu kan. Iya, Pak. Tapi jangan salah ngomong sama orang ya. Kamu mau orang bermasalah ya. Naon bisa twing 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 nanti. Oke Reza, ketangkep ya. Enggak, Pak. Nah, kalau udah dapat itu nanti Reza mulailah menulis. Nah, idenya dasarnya itu dulu lah yang coba dipikirkan sama Reza ya. Baik. Sip. Oke Reza, thank you. Makasih, Pak. Mangga Reza. Bagaimana dengan Irwan? Gimana Pak? Ketangkap Wan? Ya Pak, ketangkap Pak. Oke, Iwan apa rencananya Wan? Apa Pak? Gimana? Kalau Iwan rencananya apa? Rencana apa Pak? Sudah dikasih sangkan diangkatnya. Oh, rencananya buat skripsi itu Pak? Hah? Buat skripsi. Ya, yang tugas akhir kita di mata kuliah ini, kalau mau dijadikan skripsi cakep banget. Jadi sekali ngerjain langsung sejalan ke sana kan? Saya pengen cari-cari tentang web service sama database processing Pak. Ya, tentang apa? Web service sama database processing. Oke, web service. Jelas Pak? Oke. Terus gimana ceritanya itu? Coba ceritain. Cerita gimana Pak? Ya, gimana rencananya web service seperti apa? Jadi saya ini kan sambil magang gitu kan Pak. Nah, saya mau mengimplementasiin si web service sama database processing ini buat tugas mata kuliah gitu. Sekalian juga buat skripsi. Saya juga kemarin udah Oke. ngirim juga. Itu diperluin masyarakat nggak kira-kira? Ya, diperluin. Wah, cakep. Contohnya kasusnya seperti apa? Kalau di tempat magang itu sistem yang kemarin itu pengen dibuatin sistem cuti, bukan buat masyarakat, buat lembaga gitu kan. Hmm. Jadi buat dibikinin sistem cuti buat kepegawaian gitu Pak. Oke. Oke. Nah, usahakan bikin program gitu yang dipakai di tempat itu kan gitu. Nah, kemarin kerja prakteknya di mana? Magangnya Di Pengadilan Militer Bandung. di Pegadaian. Pengadilan, Nah, di Pengadilan Bandung. ya. Wah, cakep banget itu. Tahu nggak kenapa? Kenapa Pak? Kalau itu memang terrealisasi, hal yang sederhana, bikin sebuah program yang sederhana saja dulu, gitu ya, Iya Pak. ya kan? Ya, Tapi itu tuh kasusnya mirip di berbagai pengadilan yang ada di seluruh Indonesia. Kebayang nggak tuh? ya kebayang Pak. Ketika permasalahan itu dapat diselesaikan, gitu kan? Nah, akhirnya apa? Apa yang terjadi? Anda akan dibutuhkan di seluruh Indonesia itu nanti, betul nggak? Ya betul Pak. Nah, Irwan cari sebuah permasalahan yang sederhana gitu kan, Ya, nggak usah ribet, tapi masalah itu tuh memang meng-Indonesia gitu, yang sifatnya itu nanti seluruh pengadilan itu butuh itu gitu. Nah, usahakanlah Irwan sebagai pemegang sistem itu tuh di seluruh Indonesia nanti. Kumaha we carana, betul nggak? ya betul Pak. Manfaatkan peluang itu ya, Wan, ya. Ya Pak, amin Pak. Nah, habis itu tuh anggaran Indonesia tuh nanti sudah berbicara di levelnya DPR itu, DPR pusat, DPR ya, bukan DPRD. Untuk anggaran Reza, untuk anggaran Irwan, wah, sekian miliar atau triliun. Ya kan? Ya, Mulai dari penyediaan sistemnya nanti. Pada sistemnya sederhana. Tapi dari sistem yang sederhana ini adalah masalah
kasus yang memang terjadi di mana-mana di Indonesia, gitu kan? Iya Pak, betul. Oke, sip. Bisa-bisa nanti ini sebelum selesai kuliah, kayaknya gitulah. Insya Allah Pak. Udah biasa ngobrol sama menteri dengan menteri gitu ya, yang terkait nanti pada level menteri ya. Iya Pak, amin Pak. Nah, sip, Iwannya lanjutkan Lan. Oke Pak. Terima kasih Pak. Baik, ada yang bertanya mengenai tugas ini sampai di sini sudah kebaca ya. Cari ruang lingkupnya, cari areanya adalah area yang memang dekat dengan kita. Area itu dalam arti dekat orangnya, dekat lingkungannya, kantornya, sehingga menganalisisnya lebih mudah ya. Apakah itu lingkungan RT, RW, atau kementerian atau apapun, atau lingkungan kerja orang tua gitu kan. Nah, cari udah setelah diketahui hal itu, tempatnya udah dapat, orang kontaknya juga dekat, gitu kan lebih mudah tuh untuk menganalisa ya kan. Nah, cari masalah yang sederhana saja, nggak usah yang ribet-ribet. Masalahnya sederhana, namun itu masalahnya meng-Indonesia gitu. Kalau untuk kasus lokal atau kapan perlu seperti dengan Reza tadi, masalahnya lah masalah mendunia. Pengairan yang ada di Amazon, di India, semuanya kasusnya sama kok gitu misalnya kan. Nah, seperti itu. Tapi ketika kita berbicara sistem informasi, biasanya itu lebih cenderung kepada Indonesia gitu. Nggak apa-apa, Indonesia ini luas. Penduduknya juga terbanyak di Indonesia yang keempat kok gitu kan. Begitu banyak departemen atau begitu banyak. Anda bikin aplikasi RT saja, berapa buah jumlah RT yang ada di Indonesia ini? Itu nggak kebayang bahwa sistem adalah sistem RT yang memang dibutuhkan di seluruh Indonesia. Ini itu kan menarik tuh. Begitu. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan. Ada ya? Kalau nggak ada, Anda cari kasus itu tuh, kemudian Anda selesaikan, bikinlah program sederhana. Kapan perlu kasus itu menjadi bagian dari skripsi Anda nanti. Jadi Anda nggak usah sibuk lagi cari-cari kasus yang berhubungan dengan skripsi. Pak, kalau saya kuliahnya sekarang ada 7 atau 6, gimana Pak? Arahin kepada studi kasus Anda semuanya. Jadi Anda nggak usah bikin kasus banyak-banyak. Kan kelemahan Anda selama kuliah di STB selama ini, dan ini kasus umum di Indonesia dan dunia ya, kerjaannya mahasiswa, ada 7 mata kuliah, tugas yang dikerjakan 7 yang berbeda-beda. Akhirnya repot kan. Tapi kan saya kuliahnya satu agama, Pak. Satu lagi adalah matematika. Satu lagi adalah sistem informasi. Satu lagi mobile teknologi. Satu lagi sistem informasi manajemen misalnya kan. Satu lagi adalah personal development. Gimana tuh, Pak? Satuin semua tugasnya. Lihat agama untuk sistem itu. Seperti kasus Reza tadi. Bagaimana manfaat itu dari sudut pandang agama gitu loh. Irwan, bagaimana manfaat itu tuh pembuatan sistem dari sudut pandang agama, gitu kan? Dalam matematikanya lihat dari hubungan dan enggak hitungan-hitungan matematik di situ. Dalam sisi informasinya rancang berdasarkan sisi informasi, ngarah ke satu titik aja semua. Ketika Anda berbicara dengan mobile teknologi, ada mata kuliah di situ, bikin aplikasinya berbasis mobile teknologi, ya kan? Dalam professional development, Anda menjadi orang profesional berdasarkan kasus yang itu juga. Akhirnya apa? Itu melebihi dari sebuah skripsi itu. Begitu. Nah, bagaimana Helena? Kebaca nggak Helena? Kebaca, Pak. Nah, Helena, kalau Helena bikin apa rencananya? Rencana bikin alat, Pak. Ya, Bikin alat alat apa tuh, Neng? kayak Misalnya, kayak sensor pendeteksi jamur ikan gitu, Pak. sensor pendeteksi jamur ikan. Ya, Oh, keren banget itu. insya Itu Allah. banyak. Berarti nih sudah bermain di IoT ya, Neng? Sudah bermain di microcontroller ya? Pernah, pernah waktu Jargon tuh. Apa tuh? Waktu itu mah itu, Pak, bikin kayak lampu
lampu jarak jauh gitu tuh waktu matkul Jarkom. Pengontrol lampu jarak jauh. Itu Pak. Dulu pernah bikin itu. Udah itu aja lagi, Neng. Hah? Itu aja lagi, jangan pindah-pindah. Oh, iya Pak. Cepet kan selesai kuliahnya kan? Atau mau nikahnya kapan? Ketawa. Itu aja nggak Bener apa-apa nggak? Pak. Yang udah Itu aja lagi. Oh, iya Pak. Nanti Kak, selain itu, Neng tinggal memberikan kemampuan yang lebih di mana bolong-bolongnya yang kemarin itu. Betul nggak? Orang membuat mobil Toyota, Neng, nggak harus mengubah jadi kereta api, kan? Iya Pak. Dia bermain di dalam kereta itu, katakanlah Avanza. Avanza itu aja dia oprek sama dia. Avanza versi pertama adalah begini, versi kedua begini, ketiga, keempat, dan seterusnya gitu loh. Sehingga Neng nanti jadi ahli mengenai perlampuan secara monitoring jarak jauh di Indonesia. Masuk akal nggak? Iya Pak. Kalau pindah lagi, dangkal lagi, Neng, mulai dari dasar lagi nanti. Iya ya Pak. Bikin lagi alatnya dari awal ya Pak. Iya. Nanti kalau Neng mau di situ, kalau memang udah ada rancangan sedikit atau apanya gitu, Neng cuma japri dengan Nabi. Kapan perlu sebelum Neng lulus dari SCTB, jika memungkinkan Neng sudah di internasional kan sama kita. Amin Kita Pak. presentasikan di dunia internasional. Itu enaknya kalau kita sudah memulai melakukan yang sudah ada. Benar nggak? Benar Pak. Kapan perlu nanti orang ujian skripsi Neng nggak usah. Kenapa nggak usah skripsi? Dia sudah internasional kok, sudah diuji di negara lain gitu kan. Aduh. Amin. Dan itu sudah dibuktikan beberapa mahasiswa yang ambil mata kuliah dengan saya ya Neng ya. Itu tuh mereka sebelum selesai tamat dari STTB mereka udah produk apa namanya hasil pemikiran dia sudah mendunia, sudah melewati jurnal yang diperdebatkan oleh profesor yang dari berbagai negara itu. Nanti saya backup Neng di belakang, bukan hanya Neng aja dengan kawan-kawan yang lain juga sama. Gitu ya Neng ya. Baik Pak. Mau bikin program tentang cuman RT doang, wah itu luar biasa. Kayak Neng tadi bikin lampu juga begitu. Iya Pak. Rena Japri saya sekarang di WhatsApp. Pak, saya yang baru satu mahasiswa yang membuat yang pernah membuat sistem pengontrolan lampu dari jarak jauh. Itu aja dulu. Oke? Bisa WhatsApp? Bisa Pak. Kalau Nah, kalau misalkan pengen ide lain gitu Pak, boleh nggak Pak? boleh-boleh aja. Cuma dangkal lagi nanti. Dunia ini banyak masalah, Neng. Kita pindah-pindah nggak akan pernah lihatlah jenis-jenis manusia ya yang berbisnis. Belum matang di sini, pindah lagi bisnisnya. Padahal belum matang itu dia sudah menuju mendekati matang, mulai lagi dari kelas nol. Akhirnya apa? Dia goyang terus dalam hidupnya. Betul nggak? Karena yang dilihat adalah bidang lain bagus, bidang lain bagus. Kapan dia akan mendalami satu hal? Lihatlah Jackie Chan. Jackie Chan dari dulu kungfu saja yang membuat dia mendunia. Betul nggak? Nggak pindah ke karate, nggak pindah lagi ke silat, nggak pindah lagi ke yang lain, betul kan? Cintai itu, Neng, bidang itu. Karena semakin Neng gali, Neng akan makin dalam tentang hal itu. Kalau Neng masuk ke yang baru, Neng mulai lagi dari dasar. Mengenal lagi alatnya yang apa bagusnya, kemudian tipikal sensornya harus dipelajari lagi, kasus-kasusnya dipelajari lagi. Kalau dulu kan sudah tahu, Neng, oh ternyata ini kalau tegangan tinggi begini, atau kalau sinyal begini, begini, dan seterusnya kan udah kebaca dulu kan. Lampu ini bisa sekian watt, cuman kan begitu. Betul nggak? Betul Pak. Nah, kapan perlu nanti itu tuh direalisasikan dengan produk ujungnya gitu. At least nanti diklaim dulu di dunia internasional dari yang itu aja, Neng. Saran. Baik, Pak. Oke? Oke Pak. Jangan lupa nge-WA ya. Sekarang ya Pak. Sekarang biar ngedate kita. Disaksikan oleh puluhan mahasiswa jadi pajak mahasiswa lainnya. Makasih Pak. Oke. Ya makanya. Kemudian Vicky. How about you Vicky?
Vicky kemana? Sukma. Vicky nggak ada ya. Siapakah ini? Oh, Sukma. Oke, Sukma gimana Sukma? Apa? Oke, terus isyarat cinta. Oke, jadi baca isyarat. Kadang-kadang dia pembaca bahasa isyarat ya. Seperti kita foto gitu ya di give me five, kemudian langsung dia memoto gitu ya, sampai gitu ya. Oke, cakep. Udah pernah bikin program itu sebelumnya? Oh, cakep. Lanjutin itu. Itu bisa dipakai jadi simbol-simbol tertentu itu, betul nggak? Rencana pakai apa? Vision teknologi. Oke, pakai computer vision. Itu ada yang mau memakai nggak, kayak yang menggunakan nggak kira-kira? Hah? Misalnya apa tuh? Oke, terus ya itu udah pernah dibuat dan kemudian sudah berhasil. Coba ceritain sedikit tentang program itu. Berarti itu tuh machine learning. Oke, machine learning ya. Oke, itu menarik itu. Mengambil dari media sosial. Media sosial. Dia bisa mengambil kata-kata apa yang banyak digunakan kayak gitu. Oke. Mau bermain di daerah itu aja, Sukma. Sukma coba kontak saya di WhatsApp hari ini sekarang ya. Ya, Pak, saya yang menggunakan memanfaatkan media sosial untuk pembelajaran untuk machine learning. Kalau mau Sukma mau saya orbitkan, nanti saya orbitkan juga di sini nih. Kalau memang konsisten daerah itu, sehingga sebelum lulus dari SCTB, Sukma sudah punya kredibilitas di internasional tentang hasil penelitian Sukma. Nanti saya support di belakang, insya Allah ya. WhatsApp sekarang ya Sukma ya, yang menggunakan media sosial tadi ya. Itu udah pernah dicoba kan? Sukma, bisa nggak Sukma membuat sebuah program ya untuk masih daerah itu aja, Sukma hindari yang baru-baru lagi seperti yang kita bahas di sebelumnya tadi dengan mahasiswa yang lain ya. Daerah itu mempertajam, Sukma mempelajari orang dari media sosial itu, diketahui nggak orang itu berasal dari negara mana? Oke, diketahui nggak umurnya? Negaranya, oke. Kapan dia lebih banyak menuliskan status-status tertentu misalnya itu? Bisa kan? Ya, orang nanti dilihat di dalam sebuah posting, dalam suatu filterisasi tertentu lah gitu ya, orangnya lebih banyak dia menggunakan memposting tentang sesuatu itu tuh lebih banyak pada kapan gitu. Bisa kan dalam waktu mingguan kayak gitu kan? Hmm. Nanti kita angkat tuh ke internasional semua. Oh,
Oke, tulis di WhatsApp sekarang ya. Oke, Sukma ya. Nanti kita bicara lebih lanjut. Sip. Ada pertanyaan, Sukma? Oke. Mudah-mudahan berkah apa yang dikerjain nanti ya. Mudah-mudahan lancar juga. Baik, yang lain, mahasiswa yang lain silakan. Kalau ada yang mau berbicara, silakan. Atau masih ragu misalnya? Ayo, biar lebih mudah, andanya kuliah, ngapain kuliah susah-susah, hidup udah susah juga, ya enggak? Dipermudah. Raden Hikmat, Hadir, Pak. ya gimana Raden? Kalau saya sih untuk proyek kedepannya saya mau membuat kayak hidroponik gitu, Pak. Oh keren, oke terus Raden Hikmat. Berbasis IoT, Pak. Oke, saya sudah membimbing beberapa mahasiswa yang bergerak dalam bidang itu. Jadi di Bagian apanya Hikmat? bagian pengaturan ininya, Pak, kayak mengatur mendeteksi pH air, terus apa itu yang kayak tinggi airnya, Pak. Ada yang sudah pernah dikerjain Hikmat? Belum sih, Pak, masih ide. Oh, tapi apa yang sudah pernah dikerjain? Membuat kayak saklar lampu tapi menggunakan Telegram, Pak. Media sosial Telegram. Saklar lampu, media sosial, Telegram. Iya, Oke, berbasis IoT. mendingan bermain lampu aja gimana Hikmat? Karena lampu itu hampir setiap rumah punya. Oh iya, Pak. Kebayang itu kalau alat itu dipakai di seluruh dunia. Iya, Pak. Iya kan, dan bagian Hikmat udah pernah bermain di daerah itu. Iya, Udah Pak. tahu Sudah pernah. karakteristik lampu, kemudian udah tahu permainan 220 volt, kemudian 5 ampere dan sebagainya gitu kan. Iya, Pak, betul, Pak. Nanti masuk ke hidroponik, sesuatu yang baru lagi. Memang masih daerah-daerah IoT, tapi nanti mempelajari lagi karakteristik sensornya sendiri mulai dari awal lagi. Karena IoT itu bisa diterapkan dalam berbagai macam hal. Semakin kita kembangkan, nanti kita lost in space. Lost in space itu akhirnya nggak tahu siapa kita sebetulnya ahlinya di mana. Gitu. Mendingan kita pertajamnya ahlinya di situ. Misalnya Hikmat di ini kan, di ahli masalah perlampuan IoT itu udah cukup tajam itu Hikmat. Di tempat tinggal Hikmat aja sekarang berapa buah lampu itu yang ada, betul nggak? Iya, Pak, betul, Pak. Ya kan? Bagaimana lampu-lampu itu bisa disensor dari jarak jauh dan sebagainya, nanti bisa kita diskusin. Hikmat, sampai Ya. deskripsi itu di WhatsApp-in ke saya pribadi ya. Oh, siap, Pak. Nah, yang sebelumnya udah pernah ada laporannya nggak? Yang lampu itu? Yang sebelumnya udah pernah ada, tapi kebetulan di laptop saya yang lama, Pak. Laptop saya yang lama itu harddisknya rusak, Pak. Oke, Jadi, paling nggak kan ya. dasarnya sudah ada lah ya. Biar Oh, cepat iya. selesai kuliahnya. Itu Neng dan nanyain tuh, kapan katanya kan. Ini barusan ada telepon masuk tuh tadi. Yang maksudnya siapa, yang nelpon siapa ya, yang dibahas kesannya siapa. Yang jelas bukan mertua ya. Baru calon kan. Kalau udah mertua berarti udah nikah ya. Oke, Hikmat, Japri ya. Iya, Pak, siap, Pak. Nanti diskusi kalau saya terlupa atau apa, diskusi aja apa di situ nanti ya. Baik, Pak. Biar cepat mengglobal. Paling nggak Indonesia ini kuasai aja nanti daerah Bandung ini, kalau udah terkuasai Bandung dengan alat itu, udah Indonesia sudah terkuasai itu. Betul nggak? Iya, Pak, betul, Pak. Nah, sebelumnya kita perkuat di daerah itu tuh Hikmat, bagaimana penelitian itu tuh dan direalisasikan dulu pakai Telegram. Nanti saya bimbing juga bagaimana membuat dengan gaya sistem sendiri, sehingga tidak tergantung kepada sistem lain. Itu masih menggunakan fungsi dari yang lain kan ya? Iya, Pak, masih menggunakan yang lain, Pak. Ketergantungan pihak lain itu kalau pakai menggunakan Telegram itu. Nanti usahakan dari
alat kita langsung ke kita, udah itu aja. Jadi nggak ada ketergantungan dengan pihak lain gitu. Apa? Sip, Hikmat. Iya Pak. Terima kasih Pak. Oke, Hikmat. Yang lain silakan kalau ada. Ada yang mau disampaikan silakan. Paling nggak gambarannya sudah mulai dapat ya. Ayo, bagi Anda yang mau internasional, insya Allah. Karena kita sudah membuktikan dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di semester sebelumnya. Mereka belum tamat di STTB, karyanya sudah menginternasional. Gitu. Kalau ada yang masih ini, silakan kalau ada yang mau disampaikan. Ragu atau gimana? Baik, nah itulah curiosity para mahasiswa yang kita bahas pada pertemuan sekarang itu. Curiosity itu tuh yang seperti diketahui adalah merupakan semacam rasa penasaran terhadap kasus-kasus yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Nah, dengan curiosity itu tuh ya kan, dia dengan kepenasarannya itu, dia akhirnya mencari apa kira-kira bisa dicarikan solusi. Nah, solusinya ini biasanya kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang pindah-pindah seperti kita bahas itu tadi. Sehingga apa? Akhirnya dia dangkal, dangkal, dan dangkal. Orang udah sampai naik kelas, dia masih dangkal lagi. Mulai dari dasar lagi. Oh ini menarik, mulai dasar lagi. Seperti itu. Nah, disinilah diperlukan masalah disiplin, ya kan? Bagaimana Anda disiplin dengan satu bidang-bidang tertentu, sehingga Anda akan tajam dan ahli di bidang. Nah, di sanalah nanti akan membuat bagaimana Anda membuat diri Anda sendiri dan melihat diri Anda sendiri menjadi seorang yang mengarah kepada pembangunan karakter dia sendiri dari hal ini dengan ada ide-ide yang inovasi itu, curiosity-nya itu, dia mampu memberikan solusi-solusi yang ada di dalam permasalahan di lingkungan. Nah, silakan Anda dalami dalam materi yang dibahas itu tadi. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, saya minta kepada Adik Sandra, ada? Ada Pak, Adik pakai smartphone atau pakai komputer, Dek? pakai laptop Pak. Oke, baik. Adik, bentar lagi saya minta semua buka kamera, ya Dek ya. Nanti pada saat ada Baik, kamera, Pak. nanti di screenshot sama Adik, dikirimin ke grup ya. Baik Pak. Oke, Adik ya. Adik Sandra. Kemudian, Ikhlasul ada? Ikhlasul? Ya Pak, hadir Pak. Pakai notebook atau pakai ini? Pakai smartphone? Ini pakai notebook Pak. Smartphone, oke, bagus. Ikhlasul, di screenshot yang hadir hari ini ya, bisa? Oh ya Pak. Baik Pak. Nanti dikirimin ke grup ya. Ya Pak. Oke, baik. Baik, para mahasiswa silahkan open kamera semuanya. Halo Pak, saya mau nanya Ya. dulu Pak. Ya, silahkan. Saya Teguh Imanda Pak ini. Saya tuh ini bareng sama Pak Hari Alfariji. Tapi handphone saya mati Pak. Oh, gitu. Ya, Ini dengan siapa ini? ini punya Pak Hari Alfariji. Ya, yang saya sekarang bicara dengan siapa? Ini dengan Teguh Imanda Pak. Tapi saya tadi udah nge-SS sih Pak. Pas di pertemuan awal tadi awal masuk. Oke, baik. Nanti pas di screenshot, di replay screenshotnya ya, dua-duanya. Saya hadir berdasarkan pembicaraan tadi dengan Bapak, saya menggunakan handphone siapa gitu, bareng dengan ini gitu ya. Baik Pak. Oke. Ya. Baik, para mahasiswa, silakan open kamera semuanya, yang berdua juga begitu. Fahri Afrizi berarti double ya, berdua ya. Ya, silakan open cam semuanya. Desandra, Mangga di screenshot. Ada yang berpasangan geningan. Oke, Desandra. Udah siap? Sandra, silakan dikasih apa-apa di Sandra. Biar mereka ngegaya. Oke. 1, 2, 3. Sudah Pak.
Udah, satu screen masuk semua. Masuk, Pak. Oke, baik. Silakan dikirim ke grup ya. Baik, para mahasiswa, ada pertanyaan lagi yang lain? Saya Pak. Ya, silakan Pak Ada. Saya Irwan Pak. Ya, Ihsan, kenapa? Ini Pak, minggu kemarin itu saya nggak kerja Pak. Cuman kemarin saya sempat screenshot bukti kehadirannya Pak, gimana ya? Yang kapan? Minggu kemarin. Oh iya, dikirimin aja. Ya udah Pak kemarin. Ada ya, oke. Yang lain silakan Pak Ada. Baik, kalau tidak ada para mahasiswa, jadi dengan rasa penasaran Anda, usahakan konsisten dan komit dalam bidang tertentu. Permasalahan kalau dikembangkan dia akan bisa meluas, akhirnya apa? Anda akan lost in space. Artinya di situ nggak tahu mau kemana arah ujungnya seperti itu ya kan. Lebih baik Anda tentukan dari sekarang bagaimana Anda mendevelop diri Anda sendiri menuju skripsi Anda dengan satu bidang yang tajam. Seperti contoh yang dibahas itu tadi ya. Baik para mahasiswa, semoga apa yang kita bahas pada hari ini semuanya bermanfaat. Siap-siap dengan tugasnya, mulai dikerjakan, mulai dilaksanakan. Jangan sampai nanti in the last minute, ya kan, belum tentu akan kekejar itu. Tapi kalau Anda kerjakan sedikit-sedikit dari sekarang, nanti pada waktunya akan indah, insya Allah, gitu ya. Indah dalam arti kalau sesuai dengan skripsi Anda sudah punya bahan untuk skripsi, gitu kan. Nah, yang jelas lulus atau tidaknya Anda di mata kuliah Anda dan nanti termasuk dalam penyelesaian laporan dan tugas Anda itu sendiri. Makanya hindari membuat tugas yang luas jangkauan. Oke, para mahasiswa, demikian. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas pada hari ini. Berkah, sehat selalu. Bila itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.